Shalom, jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan, dan juga jemaat satelit-satelit GKS lain yang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mengikuti arahan daripada pemerintah, kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi daripada esensi ibadah kita. Karena ibadah itu sesungguhnya adalah bicara membangun hubungan antara kita dengan Tuhan. Yang kita bisa lakukan tidak hanya di gedung ibadah, tetapi di mana saja. Termasuk juga tentunya di rumah kita masing-masing. Biarlah hari ini di rumah kita masing-masing kita membuka hati, kita mempersiapkan diri kita baik-baik untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan lewat ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus, yang kami andalkan dalam hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya,
di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Hanya Kau, Yesus, yang kami andalkan, yang kami percaya. Hanya Kau, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya beri tema khotbah saya adalah mengatasi ketakutan terhadap corona. Karena pada hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah ini. Bahkan bukan hanya bangsa kita Indonesia, sudah bicara tentang seluruh dunia. Sudah ratusan ribu orang terkena kasus positif daripada corona ini. Dan juga sudah belasan ribu orang meninggal dunia karena corona ini. Dan ini tentu menimbulkan ketakutan di mana-mana. Dampaknya sudah kepada dampak sosial, dampak politik, dan juga tentunya dampak ekonomi. Para pengusaha-pengusaha juga sudah mulai pusing karena mengalami begitu banyak kerugian dari peristiwa corona ini. Juga para karyawan yang bekerja di kantor-kantor juga mulai was-was, mulai khawatir apakah saya bisa meneruskan pekerjaan atau tidak, atau saya kena PHK dan sebagainya. Oleh sebab itu, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya wajar juga kita bisa mengalami ketakutan. Jangankan kita, Rasul Paulus, seorang rasul besar pun pernah mengalami ketakutan. Tuhan Yesus juga pada waktu dia
sebagai manusia biasa, dia pernah mengalami ketakutan. Jadi kalau kita dalam ketakutan yang masih wajar, itu sesuatu yang semua orang juga bisa mengalaminya. Nah, di dalam Alkitab kita belajar tentang ketakutan. Takut itu dalam Perjanjian Baru ada tiga kata Yunani tentang ketakutan, saudara-saudara. Yang pertama adalah eulabia. Eulabia itu artinya takut akan Tuhan. Ini takut yang positif. Takut akan Tuhan adalah rasa cinta, kasih kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tentu ini baik. Yang kedua adalah phobos. Nah, phobos ini adalah takut yang normal, yang semua orang punya. Misalkan kita sedang ada di gedung yang tinggi, dan dari puncak gedung itu kita melihat ke bawah, tentu juga ada rasa takut. Misalkan kita sedang naik mobil, supirnya ngebut, tentu juga kita ada rasa takut. Nah, tetapi yang membahayakan adalah yang ketiga, yaitu yang namanya delia. Ini takut yang berlebihan, takut yang negatif. Nah, Tuhan tidak mau kita ngalami delia atau takut yang berlebihan, karena ini membahayakan hidup kita, saudara-saudara. Nah, salah satu penyebab ketakutan itu karena kurangnya iman. Oleh sebab itu hari-hari ini saya berdoa supaya kita semua jemaat GKI Sudirman imannya semakin kuat. Karena penyebabnya adalah karena kurangnya iman. Matius 8 ayat 26. Dikatakan demikian, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Jadi Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi orang yang kurang imannya biasanya akan merasa takut, karena dia merasa apakah Tuhan akan tolong saya. Jadi dia merasa ketakutan, saudara-saudara. Nah, mengapa kita tidak boleh takut? Ada 5 hal yang saya ingin bagi untuk saudara. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut? Mengapa Tuhan selalu berkata dalam banyak sekali di ayat-ayat firman Tuhan, jangan takut. Selalu dia berkata, jangan takut. Nah, yang pertama, ketakutan itu merupakan senjata iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Setan tahu bahwa ketakutan kalau menguasai hidup kita, maka iman kita akan lemah. Ketakutan dengan iman itu bertolak belakang. Ketakutan itu pengertian sederhananya adalah percaya sesuatu yang buruk terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan iman berbicara tentang kita percaya sesuatu yang baik terjadi di masa yang akan datang. Jadi sesuatu yang bertolak belakang. Jadi kalau ketakutan itu kuat, itu bisa melemahkan iman kita. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan dengan menguatkan iman kita. Makanya iblis atau setan berusaha untuk menghancurkan iman kita dengan membuat kita takut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi Tuhan tidak ingin kita takut karena Dia tidak berikan kepada kita roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini peristiwa bagaimana Rasul Paulus menasihati Timotius yang hidupnya penuh ketakutan meskipun dia sudah menjadi hamba Tuhan. Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan mengatakan, "Hei Timotius, Allah tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan." Dan itu bukan hanya untuk Timotius tetapi untuk kita semua anak-anak Tuhan. Bahwa kita tidak diberikan oleh Tuhan roh ketakutan. Artinya dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita takut. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ketakutan itu bisa membuat kita lumpuh. Ketakutan itu melumpuhkan manusia. Ketakutan itu membuat orang tidak bisa produktif, tidak bisa berpikir jernih, dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, cenderung lumpuh. Ada kisah orang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Orang yang diberikan 1 talenta menyembunyikannya talenta itu di dalam tanah. Kenapa? Karena dia ketakutan, takut hilang. Karena cuma punya 1, yang lain cuma ada 2, ada yang punya 5, dia yang paling sedikit punya 1. Jadi dia takut. Nah, karena dia takut maka dia nggak produktif, dia nggak mengembangkan talenta itu. Yang keempat, saudara-saudara, ketakutan juga mempengaruhi kesehatan kita. Makanya bahaya karena bisa berdampak kepada kesehatan kita. Dr. Martin Lloyd Jones, seorang ahli jantung dari Inggris, dan dia juga seorang hamba Tuhan yang terkenal. Dia berkata lebih dari 50% dari pasiennya menderita sakit jasmani itu disebabkan karena ketegangan syaraf dan perasaan takut dan khawatir yang berlebih-lebihan. Jadi penting sekali kita ngerti hal ini. Dalam kasus tertentu, ketakutan yang berlebihan itu akan membuat kerja lambung, paru-paru, dan jantung itu menjadi nggak normal. Orang merasa dada sesek, perut sakit ya. Ketika diperiksa dokter, semua organ berfungsi baik. Tapi penyebabnya karena itu, ketakutan dan kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25 mengatakan demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Artinya kekhawatiran itu membuat kita bungkuk. Ketakutan membuat kita bungkuk. Itu adalah gambaran orang menjadi cepat tua. Orang menjadi sakit-sakitan. Karena apa? Karena ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang kelima, saudara-saudara, ketakutan itu menyerang pikiran kita. Jadi menyerang roh juga, menyerang tubuh juga, tapi juga menyerang jiwa kita. Kita tahu bahwa di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jika kita takut maka kita nggak bisa berpikir tenang dan berujung pada depresi. Nah, penyebab depresi itu adalah akumulasi dari ketakutan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu, hari ini saudara-saudaraku, kita jangan takut. Saya ingin kita katakan bersama-sama ya di rumah kita masing-masing demikian. Anak Tuhan, jangan takut. Mari kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Anak Tuhan, jangan takut. Sekali lagi kita katakan sama-sama di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Anak Tuhan, jangan takut. Karena kita tahu betapa merugikannya ketakutan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaannya bagaimana kita mengatasi rasa takut? Rasa takut itu bisa juga karena dosa. Makanya kita mesti datang kepada Tuhan dan minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Orang yang bersalah biasanya ketakutan. Maka kalau kita ada dosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita bilang, Tuhan, saya datang kepada Tuhan hari ini, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, sucikan saya, kuduskan saya ya Tuhan. Tetapi juga cara kita mengatasi rasa takut di samping kita mengaku dosa, yaitu yang kedua memperkuat iman kita kepada Tuhan. Memperkuat iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, iman dan ketakutan bertolak belakang. Kalau ketakutan ini besar, bisa melemahkan iman kita. Nah, sebaliknya kalau iman kita kuat, itu bisa menghancurkan ketakutan, saudara-saudara. Dalam 1 Samuel pasal 17, nanti saudara-saudaraku bisa baca di rumah masing-masing, ya, 1 Samuel pasal 17. Itu kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Daud yang masih sangat muda, tidak punya pengalaman berperang, melawan Goliat, ya, itu tentara profesional, tinggi besar sekitar 3 meter, dilatih berperang luar biasa. Mereka berhadapan.
Tapi Daud tidak takut. Kenapa? Daud punya iman yang kuat. Rupanya Tuhan sudah melatih imannya dari hari ke hari. Dia pernah menghadapi beruang, dia menang. Dia pernah menghadapi singa, dia menang. Rupanya pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya bersama dengan Tuhan, dipimpin Tuhan itu membuat imannya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya dia nggak takut sama sekali ya waktu dia menghadapi Goliat. Dia berkata kepada Goliat, Goliat, engkau boleh datang dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, ya. Tetapi Daud tidak takut sebab dia bilang, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dari mana Daud punya iman yang kuat? Yang pertama karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita dalam proses dilatih Tuhan hari-hari ini supaya semakin hari kita semakin punya iman yang kuat. Demikian juga pandemi corona ini adalah prosesnya Tuhan. Bukan untuk menghancurkan iman kita, tapi untuk membuat iman kita semakin kuat. Kita sekarang ini dianjurkan oleh pemerintah, dihimbau untuk kita berada di rumah kita masing-masing. Mari gunakan kesempatan ini untuk hal yang positif, yaitu kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa bersama keluarga kita baca Alkitab dan sebagainya. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Daud punya iman yang kuat karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara perhatikan bahwa kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia tenang. Menghadapi apapun dia tenang. Juga menghadapi pandemi corona ini, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab Allah itu kasih. Dan kasih itu melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, artinya kita dekat dengan kasih. Artinya hidup kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan karena kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kasih itu melenyapkan ketakutan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, jemaat GKI Sudirman yang saya kasihi, pergunakan waktu ini, di mana kita sekarang ini memang banyak di rumah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk banyak berdoa, banyak membaca Alkitab. Karena di samping Daud itu hubungannya dekat sama Tuhan, yang kedua adalah karena dia punya satu kegemaran, satu kerinduan akan Taurat Tuhan. Dia berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, ku renungkan sepanjang hari. Jadi ini kesempatan yang indah, bukan ketika kita ada di rumah, kita bisa membaca Alkitab bersama keluarga, kita bisa merenungkannya, kita bisa mendeklarasikannya, memperkatakannya. Sehingga itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang membuat iman kita kuat. Ingat baik-baik firman yang barangkali kita sudah tahu, bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi semakin banyak kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin kuat iman kita. Dan di samping itu juga yang ketiga, kita terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang membuat kita tenang. Kita nggak takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Corrie ten Boom mengatakan begini, tidak ada satu situasi apapun dalam hidup kita di mana Tuhan tidak ada di situ. Artinya bahwa waktu kita dalam situasi yang paling berat sekalipun, barangkali hari-hari ini kita dalam situasi berat menghadapi pandemi corona ini, tapi dengarkan baik-baik saudaraku yang saya kasihi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta kita selalu. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita, ketenangan kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, inilah firman yang bisa saya berikan kepada jemaat GKI Sudirman. Intinya adalah Tuhan tidak mengajarkan kita untuk takut. Tuhan selalu berkata
kepada anak-anaknya, jangan takut. Sebelum dia mempersiapkan Yosua, dia berkata, "Hei Yosua, jangan takut." Jadi kepada kita juga Tuhan berpesan yang sama pada hari ini. Siapapun saudaraku yang mendengarkan khotbah saya ini, Tuhan berpesan, engkau jangan takut. Nah, demikian juga saya hari ini mau menyampaikan sesuatu. Saya ditaruhkan Tuhan dalam doa puasa korporat kita pada hari ini. Nah, saya ditaruhkan Tuhan untuk kita sungguh-sungguh membaca Alkitab. Saudara bisa baca tentu dari sumber-sumber pasal-pasal Alkitab yang lain. Tetapi saya ditaruhkan Tuhan juga untuk kita semua sepakat. Kita semua konsentrasi dan fokus juga untuk membaca firman Tuhan dari pasal-pasal tentang kisah kematian dan kebangkitan Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan kita akan merayakan Paskah, saudara-saudara. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mendorong kepada saudara semua untuk bisa konsentrasi kepada firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara boleh catat ada ayat-ayat yang saya bacakan, di mana kita akan terus baca ayat-ayat ini berulang-ulang sampai kita mengerti dan kita mendapat pewahyuan daripada Tuhan. Yang pertama dalam Matius pasal 26 sampai 28. Matius pasal 26 sampai 28. Yang kedua dalam Markus pasal 14 sampai 16. Markus 14 sampai 16. Yang ketiga dalam Lukas pasal 22 sampai 24. Lukas pasal 22 sampai 24. Dan yang keempat Yohanes pasal 18 sampai 21. Yohanes pasal 18 sampai 21. Saudara-saudara, saudara bisa menghayati ya daripada kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terakhir saudara, saya ingin ajak saudaraku semua jemaat GKI Sudirman untuk bersyukur. Memang virus corona ini membawa dampak negatif di mana-mana. Tapi sebagai anak Tuhan, kita juga diajar untuk berpikir positif. Mari kita mau bersyukur bahwa di samping ada sisi-sisi negatif, maka juga ada sisi-sisi positif dari pandemi corona ini. Saya mencatat ada 6 hal yang saya mau bagi untuk saudara pada hari ini. Yang pertama, corona itu membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama-sama. Tadinya kita sibuk, kita jarang bisa bersama-sama di rumah. Corona itu membawa kita bisa bersama-sama di rumah. Gunakan kesempatan ini. Yang kedua, corona membuat manusia lebih banyak berdoa dan berharap kepada Tuhan karena mereka sudah nggak bisa lagi mengandalkan yang lain. Barangkali ada orang kaya, duitnya banyak, mereka mau menghindari corona, mau kemana? Mereka mau tinggalkan Indonesia, mau kemana? Di negara-negara lain pun juga kena corona. Yang ketiga, corona membuat kita bisa mengembangkan buah roh. Kita tahu ada 9 buah roh, dan salah satunya adalah pengendalian diri. Dengan mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita untuk kita bisa tinggal di rumah. Nggak gampang. Bagi orang sibuk, bagi orang yang biasanya jarang di rumah, yang nggak betah di rumah, sekarang harus di rumah, bahkan harus hidup sederhana, itu tidak mudah. Tapi ini latihan buat kita, untuk kita bisa mengembangkan buah roh pengendalian diri. Yang keempat, corona juga mengajarkan manusia untuk tidak sombong. Kita tidak sombong, kita jangan sombong, saudara-saudara. Virus kecil ya, yang sangat kecil ini berukuran 150 nano ini bisa membuat sekitar 7 miliar manusia di dunia ini semua ketakutan. Manusia itu nggak ada apa-apanya, saudaraku. Makanya kita butuh Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, kita butuh Tuhan.
Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan yang berikut adalah corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, yang bisa diambil kapan saja. Makanya hidup harus dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Hari-hari ini berapa banyak harta hilang dengan begitu cepat. Hari-hari ini bukan hanya harta, kesehatan hilang. Berapa banyak orang sudah yang tadinya sehat menjadi sakit, bahkan beberapa akhirnya meninggal dunia. Mengingatkan kembali bahwa siapa kita? Kita ini adalah manusia yang lemah, yang sangat membutuhkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah corona membuka kesempatan untuk kita bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita jangan ikut-ikutan takut berlebihan seperti orang-orang dunia. Justru kita diajar untuk tidak takut dan kita mulai melihat kepada orang-orang lain yang belum di dalam Tuhan, yang barangkali mereka dicekam ketakutan. Saudaraku, berdoa, minta Tuhan berikan kesempatan untuk bisa diketemukan dengan orang-orang yang sudah kenal. Saudaraku, digerakkan untuk telepon dia, untuk bersaksi, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Di akhir daripada khotbah saya ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tundukkan kepala di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita mohon perlindungan Tuhan, kita mohon pemeliharaan Tuhan atas diri kita dan rumah tangga kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami diajar Tuhan hari ini untuk tidak usah takut. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, bahkan semua yang terjadi di dunia ini atas izin-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau kuatkan iman kami. Kami tidak mau lemah Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau membaca firman lebih lagi, merenungkan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Sebab kami sudah diajar oleh Engkau, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami semakin mau melekat kepada Tuhan seperti ranting pada pokok anggur yang benar. Tuhan, hamba sebagai wakil Allah hari ini memberkati semua jemaat GKI Sudirman dimanapun berada. Mereka yang sedang berdoa kepada Tuhan, biar Engkau yang tumpang tangan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menumpangkan tangan kepada mereka. Dan Engkau hari ini angkat segala roh ketakutan dalam hidup mereka. Dan Tuhan gantikan dengan kuasa, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Kami semua dilindungi, dipelihara secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami bersatu hati untuk mengucap syukur untuk setiap hal
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Khususnya firman-Mu yang menjadi kekuatan. Kami tahu Tuhan, situasi saat ini sangat menakutkan, sangat mencekam. Tapi Allah memberikan kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Bapa. Kami bawa segala hal apa yang ada pada kami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami mau bawa setiap hal yang terbaik. Waktu kami. Di saat-saat kami berdiam diri di rumah, di tempat kami, di kediaman kami masing-masing. Biarlah kami semakin mengerti bahwa kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan Engkau yang sudah memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban itu. Untuk kami lepaskan ketakutan kami. Untuk kami lepaskan segala kekhawatiran kami. Dan kami mau serahkan semuanya. Apa yang ada pada kami Tuhan. Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Di saat berdiam diri. Bahwa Engkaulah Tuhan. Yang berdaulat atas kami. Engkau yang berkuasa atas kami. Dan kuasa-Mu yang memulihkan kami dari rasa takut. Bapa di surga, kami bawa keluarga-keluarga yang kami kasihi, yang sekarang ini sedang terbaring lemah. Kami bawa Tuhan, Engkau yang menjadi dokter di atas segala dokter buat keluarga-keluarga kami yang kami cintai. Kami serahkan mereka di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah memulihkan dan menyembuhkan. Engkau yang sudah mengangkat sakit penyakit mereka. Dan kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan. Bahwa Allah tidak memberikan kami roh ketakutan. Engkau sudah membawa kami, membangkitkan kami untuk kami punya rasa kasih. Untuk kami boleh kuat, untuk kami boleh merasakan ketertiban. Sesuatu yang normal Tuhan, sesuatu yang alami Tuhan. Di mana Roh Kudus yang memimpin hati, pikiran, dan keseharian kami. Kami bawa bangsa dan negara kami. Bahkan kami bawa bangsa-bangsa Tuhan yang semua dalam keadaan terisolasi. Biarlah di saat-saat sulit seperti ini banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Dan Engkau yang membangkitkan, Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami bangsa-bangsa di dunia ini. Kami bawa Tuhan permohonan doa kami bagi para dokter, para suster, para tim medis Tuhan. Semua orang yang berjerih lelah untuk kesembuhan, untuk pemulihan virus, wabah, ataupun musibah yang ada akhir-akhir ini. Kami bawa mereka di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka Bapa, berikan kekuatan ekstra, berikan kemampuan untuk mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan orang-orang yang ada. Kami terus belajar Tuhan, biarlah Kau terus tambahkan hikmat-Mu untuk pengalaman-pengalaman ini. Kami jadikan pelajaran, kami jadikan kekuatan untuk kami semakin teguh di dalam Engkau. Untuk kami semakin mengerti bahwa Engkau besar, Engkau mulia, Engkau perkasa, Engkau agung, Engkau dahsyat. Dan Roh Kudus yang memimpin setiap kami masuk ke dalam minggu yang baru. Untuk kami boleh senantiasa menyerahkan semuanya. Dan kami mau taat
akan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa rasa hormat kami. Kami bawa rasa cinta kami kepada Engkau. Bersatu hati bersama dengan keluarga besar kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur bahwa Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat yang besar, kasih yang tak terbatas dari Bapa. Allah Bapa yang agung, yang perkasa. Dan di dalam sukacita, di dalam Kristus Yesus. Dan penyertaan pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang membawa damai sejahtera buat kita semua hari ini, besok, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang sudah menerima berkat, kita katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama mencegah penyebaran virus corona dengan mengidentifikasi gejala seseorang terjangkit virus corona, seperti demam, batuk, pilek, sakit leher, sesak nafas, dan pada kasus yang lebih parah bisa mengalami pneumonia yang mampu menyebabkan kematian. Melindungi diri dari tertular virus ini, terutama dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, setidaknya selama 20 detik seperti yang sudah dihimbau oleh WHO. Jika tidak tersedia atau diperlukan, gunakan hand sanitizer. Mencuci tangan jauh lebih penting daripada mengenakan masker. Fungsi masker adalah justru untuk melindungi orang lain di saat kita batuk atau bersin-bersin. Memiliki mentalitas untuk justru melindungi orang lain dengan menjauhkan diri dari orang lain di saat kita mengalami gejala-gejala seperti yang telah disebutkan tadi. Tetap mementingkan menjaga hubungan komunitas, karena hidup dalam komunitas yang baik adalah justru meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, sebisa mungkin batasi kontak fisik jika sudah ada tanda-tanda gejala infeksi saluran pernafasan. Kita harus terus waspada, namun jangan menjadi panik. Karena sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa rasa takut dan panik itu sendiri akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Mari saling menginformasikan di antara jemaat untuk melakukan langkah-langkah yang benar jika ada yang mulai mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Mari manfaatkan masa doa puasa ini selain untuk masuk dalam perenungan atau peringatan kematian dan kebangkitan Kristus, adalah juga untuk mendoakan kestabilan kesehatan dan ekonomi bangsa dan negara kita. Mendoakan adanya hikmat Tuhan atas pemerintah kita dalam menangani penyebaran COVID-19. Setia dalam menjalani puasa, fungsinya bukan hanya spiritual, namun juga secara fisik meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk tetap saling update dan menginformasikan pemberitaan tentang perkembangan COVID-19 ini, tentunya berita dari sumber terpercaya dan bukan hoax. Namun, jangan sampai hal ini justru mengalahkan perenungan firman Tuhan secara pribadi, apalagi kita sedang dalam masa berpuasa secara korporat. Dan akhirnya, mari kita selalu mengingat bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasih. Kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.